Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa lagi. Dan hari ini saya ingin mengangkat tema tentang menghadapi masa yang sukar. Masa yang sukar itu bisa terjadi karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena dosa kita, karena memang kecerobohan kita. Itu bisa saja kesukaran menimpa hidup kita. Tetapi bisa juga datangnya dari Tuhan. Bisa juga itu bagian dari ujian yang setan berikan kepada kita. Untuk itu mestinya kita harus bisa menghadapi masa yang sukar ini penuh dengan kemenangan. Jangan sampai kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh penderitaan ini kita gagal. Ibu bapak, saudaraku, akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Kita hari ini menghadapi COVID-19. Banyak orang berdoa supaya COVID-19 ini dilalukan, dicabut, sehingga kita tidak akan menghadapi masa yang sukar. Ingat firman Tuhan berkata, akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Mungkin hari ini doa kita dikabulkan, tetapi ke depan bisa saja peperangan terjadi, atau mungkin wabah yang lain, wabah kelaparan, dan banyak hal lagi yang lain akan datang. Yang jelas firman Tuhan berkata, ingat, akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Nah, mencermati hal ini, ketika kita menghadapi masa yang sukar, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 4, ini bagian dari tema yang akan saya angkat. Dan mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, membacakan Keluaran 14 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel menghadapi masa yang sukar sekitar 400 tahun. Mereka berdoa, mereka memohon, dan ternyata Tuhan mendengar, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta jalan keluar itu begitu mudah. Ada proses-proses. Tetapi pada hari ini kita akan melihat Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Tuhan sudah mengabulkan doa orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel bebas dari tangan orang Mesir. Perhatikan baik-baik, orang Israel bebas dari tangan orang Mesir dengan 10 tulak, 10 balak yang Tuhan adakan melalui Musa. Tapi ketika mereka keluar, apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia, Fir'aun dan tentaranya, mengejar mereka, yaitu orang-orang Israel. Orang-orang Israel ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel menghadapi masa-masa yang sukar. Dan kesukaran ini memang Tuhan yang izinkan. Ibu bapak, saudaraku, mari kita belajar untuk berpikir bahwa memang kadangkala kita berdoa masa sukar itu, dan kadangkala Tuhan dengar, tetapi akan datang lagi masa-masa sukar yang lain. Oleh sebab itu, apa yang dialami oleh orang Israel ini, biarkan ini menjadi pelajaran buat kita. Israel gagal ketika menghadapi masa yang sukar. Dan apa yang terjadi? Janji-janji Tuhan atas Israel, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang bermartabat, itu ternyata hanya diterima oleh beberapa orang saja, hanya 2 orang saja dari sekian ratus ribu bahkan jutaan orang. Mereka gagal
ketika mereka menghadapi kesukaran. Nah, ibu bapak, saudaraku, jemaat Tuhan, mari kita belajar di setiap sisi. Ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi penindasan, ketika kita menghadapi aniaya, kesengsaraan, apapun bentuknya yang tidak menyenangkan, kita harus ingat bahwa itu bisa datangnya dari kebodohan kita, kesembronoan kita, atau itu juga datangnya dari setan. Bahkan itu juga bisa datangnya dari seizin Tuhan. Oleh sebab itu, apapun bentuknya, kita harus waspada. Mengapa orang Israel gagal akan janji Tuhan, di mana orang Israel akan menempati Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, tetapi mereka gagal? Mereka sudah berjalan begitu jauh, mereka gagal. Kenapa? Karena mereka tidak siap menghadapi kesukaran. Kita melihat bagian-bagian di mana orang Israel itu gagal menghadapi kesukaran. Kita lihat bagian yang pertama ini, yaitu orang Israel hidup bohong dalam masa yang sukar. Pada waktu orang Israel menghadapi masa sukar, orang Israel hidupnya bohong dalam masa yang sukar. Kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ayat 12 saya akan bacakan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Kebohongan inilah yang seringkali dikerjakan oleh banyak orang ketika menghadapi masa yang sukar. Dengan bohong supaya mereka lepas dari masa yang sukar. Ternyata tidak. Orang Israel berkata bohong kepada pimpinannya Musa. Padahal pada waktu Israel ada di Mesir, mereka menjerit, mereka meminta supaya dilepaskan. Tapi ketika mereka lepas dan mereka mendapatkan kesukaran, mereka berontak, mereka bohong. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, kata orang-orang Israel kepada Musa, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Ini sebuah kebohongan. Mengapa mereka bohong? Supaya mereka itu bebas dari kesukaran. Kesukaran tidak akan pernah lari dari kebohongan kita. Kesukaran tidak pernah selesai dengan kebohongan kita. Makin kita menutup-nutupi, makin kita tidak bisa menerima, makin sukar kita hadapi, makin pelik kita akan menghadapi. Ibu bapak, saudaraku, ini belajar yang pertama. Orang Israel tidak mau terima kesukaran lagi setelah kesukaran yang sekian waktu, bahkan ratusan tahun. Umat Israel tidak mau mengalami kesukaran lagi dengan cara berbohong. Padahal Tuhan ada di sampingnya. Kenapa harus berbohong? Kita percaya ibu bapak saudara, Tuhan di samping hidup kita, Tuhan memimpin hidup kita. Sebab itu ketika ada kesukaran, itu kita harus berpikir bahwa semuanya Tuhan tahu, bahkan bisa saja seizin Tuhan. Mari kita tidak perlu melakukan seperti orang Israel, bohong, menutup-nutupi untuk menghindari kesukaran. Kesukaran tidak akan pernah selesai dengan kebohongan. Kesukaran tidak akan pernah selesai dengan menutup-nutupi. Oleh sebab itu, mulai hari ini, terima itu semua, syukuri dan bertobat kepada Tuhan. Kalau kita selalu tidak berani menghadapi kesukaran dengan cara berbohong. Yang berikutnya, mengapa orang Israel gagal menghadapi kesukaran sehingga tidak bisa mencapai seperti Kaleb, seperti Yosua, tinggal di Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya? Karena mereka waktu sukar suka bertengkar. Kembali ya, ini yang seringkali dikerjakan oleh banyak orang.
Ketika baik, semua baik-baik. Tapi ibu bapak saudara, karakter kita akan muncul yang sesungguhnya ketika kesukaran itu muncul. Siapa sesungguhnya? Nah, orang Israel ini jelas-jelas karakternya muncul ketika dia menghadapi kesukaran. Ternyata orang ini suka bertengkar, orang yang tegar tengkuk, orang yang keras hati, dan orang yang suka bertengkar. Kalau kita lihat di dalam Bilangan, Bapak Ibu Saudara, Bilangan pasal yang Keluaran ya, kita lihat Keluaran pasal 17, bukan Bilangan, maaf. Keluaran 17 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Dalam masa-masa yang sukar, ada hal yang perlu diingat. Jangan menyalahkan keadaan atau orang lain ataupun diri sendiri. Siapa tahu masa-masa kegagalan, masa-masa sukar itu memang Tuhan izinkan. Belum tentu kesalahan kita, belum tentu juga kecerobohan kita. Kita sudah hati-hati hidup, kita sudah hati-hati bicara, kita sudah hati-hati berjalan. Bisa saja terjadi kecelakaan. Itu namanya musibah. Itu namanya Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, mari ketika kita menghadapi sebuah kesukaran, ketika kita menghadapi sebuah ketidakmungkinan, ketika kita dirugikan, dikecewakan, ketika masalah datang bertubi-tubi, bukan bertengkar solusinya, bukan marah solusinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ditegur. Seringkali kita marah karena sesuatu yang kita rencanakan gagal. Seringkali kita marah kepada orang-orang yang menjadi penyebab. Bisa saja itu Tuhan pakai. Bagaimana kita ini rendah hati kepada mereka. Nah, itu sebabnya mari kita belajar. Sampai di mana rohani kita? Sampai di mana mutu kualitas hidup kita? Apakah kita masih melakukan sebuah rutinitas yang dikerjakan oleh orang Israel? Kalau ada sesuatu yang kita tidak senangi, kita bertengkar, kita marah, kita berteriak-teriak, kita tidak terima. Bukankah itu yang dikerjakan oleh orang Israel? Sehingga orang Israel tidak sanggup, tidak bisa mencapai janji Allah. Dan dia tidak bisa hidup di Kanaan, mati di padang gurun. Jadi ibu bapak saudaraku, dari ayat ini kita diajarkan supaya ketika kita ada masalah, ada kegagalan, ada kesukaran, kita tidak perlu menyelesaikan dengan marah, dengan berkata-kata yang keras, dengan emosi. Tidak, itu tidak menyelesaikan, justru itu memperberat masalah. Bertobat. Saya ingin kita berdoa bersama-sama dalam hal ini, supaya kita yang suka marah, yang suka ngumpat, yang suka bersungut, yang suka menyalahkan orang, hari ini bertobat, supaya kita bisa masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Ini goal kita. Oleh sebab itu jangan terlalu kita berpikir kesukaran akan membunuh kita, kesukaran akan memperlambat kita, kesukaran akan membuat kita gagal, rencana Tuhan tidak sanggup terjadi pada kita. Tidak, itu hanya bagian dari proses hidup. Bagaimana kita memaknai sebuah kesukaran ini? Apakah kita tetap bersyukur atau kita marah, atau kita menyalahkan orang lain? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, orang Israel gagal lagi. Yang pertama, orang Israel gagal berbohong menghadapi kesukaran, ya, menutup-nutupi dengan kebohongan. Yang kedua, mereka bertengkar. Dengan bertengkar, mereka anggap bahwa itu bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Yang ketiga, kita melihat masa sukar, kelaparan yang panjang yang membuat mereka tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Apa yang mereka lakukan?
mereka rakus, mereka tidak bisa menerima dengan lapang dada. Ketika diberi kesempatan, mereka rakus, mereka tidak ingat kanan kiri, mereka lahap. Coba kita lihat bilangan, ibu bapak saudara, ini terjadi ketika umat Tuhan diberi burung puyuh. Ya, kita lihat bilangan 11 ayat yang ke-31 sampai 34. Bilangan 11. Demikian bunyinya, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauh ia ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu masih di mulut, di mulut sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul orang itu dengan sesuatu tulah yang sangat besar. Satu kali Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, dan ternyata kelaparan dan keinginan yang begitu luar biasa untuk makan daging oleh bangsa Israel ini Tuhan kabulkan, sehingga Tuhan datangkan daging puyuh yang luar biasa. Namun mereka dengan begitu rakus, belum sampai di mulut. Kita lihat ayat yang ke-34, ya, ayat yang 33, bukan 34. Selagi daging itu di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah. Sebelum dikunyah sudah lagi, seakan-akan tidak akan ada lagi, padahal Tuhan sanggup mengadakan. Coba jangan menggunakan kesempatan selagi ada. Sudah kita syukuri apa yang ada, kita ingat orang lain. Bahkan masa-masa yang susah seperti ini, belajar untuk ingat orang lain, tidak rakus, tidak seperti orang Israel seakan-akan tidak akan ada lagi. Tidak, pasti ketika kita ingat orang lain akan ada lagi. Tuhan sanggup mendatangkan burung puyuh, Tuhan juga sanggup mendatangkan yang lain. Jadi di tengah-tengah masa yang sukar ini, jangan rakus. Jangan seakan-akan Tuhan tidak sanggup menolong sehingga semua diambil. Beli saja beras pada waktu beli secukupnya, jangan nimbun. Kalau ada penimbunan ini masa-masa yang ngeri, ibu bapak, Tuhan sanggup pelihara kita sehingga negara kita aman, daerah kita aman, karena tidak ada orang-orang yang rakus, yang suka menimbun, yang seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Ini salah besar. Umat Kristen belajar untuk seperti kita lihat firman Allah ini pada masa-masa yang sukar, kita tidak mau rakus seperti orang Israel. Nah, ibu bapak saudaraku, jadi mereka gagal dalam kesukaran. Perjalanan mereka memang menghadapi kesukaran, tapi untuk menempuh Kanaan yang penuh dengan susu dan madu pasti, tapi mereka gagal. Karena apa? Mereka hidup bohong, menutupi hidupnya. Bagian dari solusi menutupi kebohongan, menutupi kesukaran dengan bohong. Yang berikutnya bertengkar, sehingga merasa dengan suara keras, suara lantang, marah, masalah bisa selesai. Tidak, rakus, seakan-akan tidak ada jalan lagi. Tidak. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar supaya kita tidak gagal. Yang terakhir yaitu penutup di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Tetapi
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ingat, siapa Kaleb? Orang biasa, pemimpin bagian dari nggak jelas, entah 1000 entah 100, nggak jelas ini, tetapi dianggap orang biasa. Tapi justru Kaleb, Tuhan berkata, hambaku yang lain jiwanya, dia akan menduduki. Dan kita lihat, aku akan dengan sepenuh akan kubawa masuk ke negeri yang telah kujanjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, suksesnya kita masuk negeri yang dijanjikan, kemakmuran yang dijanjikan, itu Tuhan sendiri, bukan kita. Sebab itu hidup kita jangan diwarnai bohong, jangan diwarnai marah, jangan diwarnai rakus. Tuhan yang akan membawa kita masuk ke negeri. Dan bahkan kata Tuhan, kita lihat ayat 24, dan keturunannya itu akan memilikinya. Bukan hanya Kaleb, tapi keturunannya juga memiliki warisan yang terbaik dari hidup Kaleb. Sebab itu ibu bapak saudaraku, mari kita belajar. Mulai hari ini kita mencerna kembali, kita mulai hari ini mengevaluasi hidup kita. Apakah saat ini kita sering bohong ketika menghadapi masa yang sukar, menutup-nutupi seakan-akan masalah kita ketika kita tutupi dengan kebohongan selesai. Kita juga mewarnai hidup kita dengan marah-marah, seakan-akan marah kita itu menyelesaikan, atau rakus barangkali, seakan-akan Tuhan tidak sanggup menolong kita. Letakkan semuanya itu, bertobat untuk kita tidak lagi seperti itu. Kita akan mengalami kelimpahan seperti Kaleb yang lain jiwanya. Kenapa lain? Tidak bohong, tidak marah, tidak rakus. Ini yang Tuhan nilai. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah masa yang pelik ini, bagaimana sikap hidup kita supaya kita tetap indah di mata Tuhan seperti Kaleb. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.